Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi Qur'anihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala aidan in uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Amma ba'd. Para wali santri yang saya muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa ta'ala terus mengguyur kita dengan berbagai macam nikmatnya, terus menerus menebarkan rahmat dan kasih sayangnya di tengah-tengah kita, baik yang kecil hingga nikmat dan rahmat yang besar. Dan pada hari ini bertambah lagi satu nikmat Allah guyurkan kepada kita. Orang-orang yang diberikan anugerah kehormatan oleh Allah, penghormatan dengan diberikannya ia sebagai ahli Al-Quran, itu adalah keluarga Allah dan hamba-hamba spesialnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang sangat besar yang merupakan tambahan pada hari ini di atas berbagai nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Ini adalah hari pertama bapak-bapak, ibu-ibu mengukir sejarah, memberanikan diri untuk agar ada dari diri kita sendiri, dari keturunan kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, agar ada keluarga kita yang Allah kategorikan dia sebagai keluarganya Allah dan juga hamba spesialnya Allah. Dan hari inilah keputusan untuk melakukan terobosan pada masa-masa yang akan datang. Selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada kita semua, banyak orang mengatakan, kenapa terlalu banyak dicetak penghafal dan pemangku Al-Quran? Sudah berkali-kali saya sampaikan dan menjawab, dan sesungguhnya tidak perlu juga terlalu sering menjawab, karena dari sejak kecil hingga kita dewasa, bahkan hingga kita tua, tak henti-hentinya para ulama menerangkan kepada kita bagaimana fadilah orang membaca Al-Quran, bagaimana fadilah orang menghafal Al-Quran, bagaimana kelebihan keluarga yang di dalam keluarganya itu, salah satu keluarganya itu ada penghafal Al-Quran. Sehingga tidak perlu tiang panjang lebar pada hari ini menyampaikan hal tersebut. Namun tiang ingin menyampaikan pada hari ini, kenapa Al-Madani tidak cukup memberikan branding di pondok pesantren ini hanya pusat pembibitan penghafal Al-Quran saja, namun ada kata-kata pemangku Al-Quran. Itu artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah adalah, sekali lagi, itu artinya adalah anak-anak kita, santriwan santriwati Al-Madani, dididik tidak hanya untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran saja, baik itu mulai 1 juz hingga 30 juz, tapi juga sistem yang dihadirkan dan diterapkan di pondok pesantren Al-Madani juga menghantarkan dan mengikhtiarkan agar kita menjadi pemangku Al-Quran. Kemudian selanjutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa di pondok pesantren Al-Madani ini ada beragam program, dan salah satu program tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah, apa yang disebut dengan generasi emas Al-Quran Al-Madani. Biasa kita menyingkatnya dengan Gema Al-Madani. Di Gema Al-Madani inilah, kalau bahasa polisinya adalah dididik dan
dilahirkan para Kopassus handal. Bahasa polisinya komando satuan khusus. Kenapa dia khusus? Kenapa? Karena banyak spesialisasi yang mereka dapatkan. Di antaranya adalah mereka dari sisi target berbeda dengan santri umum. Target di Gema itu adalah 3 bulan 30 juz harus dihafal targetnya. Sementara di umum 1 tahun hingga 3 tahun paling lambat 30 juz. Tapi kalau di Gema 3 bulan hingga paling lambat 1 tahun 30 juz. Makanya disebut dengan generasi emas Al-Quran Al-Madani. Bagaimana kok bisa seperti itu? Apakah ini anak ajaib? Jangan-jangan anak saya tidak bisa seperti itu. Ya, sistem dan manajemen yang kuat yang telah ditetapkan oleh Pondok Pesantren Al-Madani yang bisa membuatnya seperti itu. Dan tentunya yang paling utama adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang sistemnya didesain seperti itu. Manajemennya di Gema itu memang untuk mengawal secara khusus ya generasi emas Al-Quran agar mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang namanya anak-anak kita ini menuntut ilmu, apalagi kita ingin mengantarkannya ke sebuah cita-cita yang besar. Mungkin di desa Bapak Ibu banyak sarjana, benar atau tidak? Saya mau tanya, di desa Bapak Ibu dari sekian ribu kakak, dari sekian ribu penduduk, banyak sarjana S1 atau tidak? Tapi saya ingin tanya pertanyaan yang kedua, dari sekian ribu sarjana itu berapa ratus orang yang hafal Al-Quran 30 juz? Ada 100 orang? Di desa Bapak? Ada 20 orang? Tidak ada. Ada 10 orang? Ini yang saya maksudkan dari awal berbicara tadi. Saya adalah sebenarnya ingin, bahasa paling simpelnya adalah ingin mengajak Bapak Ibu, saya pihak pertama, Bapak Ibu pihak kedua, ingin mengajak Bapak Ibu sebagai investor berinvestasi untuk mega proyek yang megah dan mewah. Apa proyeknya itu? Melahirkan ribuan generasi emas Al-Quran pada masa yang akan datang. Dan alhamdulillah setelah milad 13 Al-Madani, Al-Madani telah menetapkan mega proyek baru. Apa mega proyek baru Al-Madani? Mendirikan 1000 rumah tahfiz se-Republik Indonesia. 1000 rumah tahfiz di seluruh Nusantara, ya. Bahkan saya sudah memulai pembicaraan dengan salah satu bupati, akan didirikan One Village One Quran Home atau HOS. Satu desa, satu rumah Al-Quran. Satu desa, satu rumah Al-Quran. Bila kita deal dengan salah satu bupati, taruhlah misalkan Bupati Lombok Timur, ada 239 desa di Lombok Timur. Setiap desa punya rumah Al-Quran. Dari satu rumah Al-Quran jangan muluk-muluk, keluar 10 penghafal Al-Quran. Di satu desa ada 10 penghafal Al-Quran kali 239 desa. Ada ribuan penghafal Al-Quran di setiap kabupaten. Lalu kita lakukan itu di kabupaten-kabupaten yang berbeda. Dalam waktu 10 tahun kita bisa rencanakan Indonesia ini menjadi negeri Qurani. Dalam waktu 10 tahun tidak lama-lama, Indonesia ini bisa menjadi negeri yang Qurani, yang salah satu indikasinya itu adalah banyak masyarakat desa yang menjadi ahli Al-Quran. Yang nanti ahli Al-Quran itu, karena sifat daripada Al-Quran adalah cahaya, sifat daripada cahaya adalah selalu menghilangkan kegelapan yang ada di sekitarnya, maka desa kita itu pasti akan berkah dan pasti akan maju. Gampang sebenarnya untuk memajukan Indonesia. Jadikan Indonesia negeri yang Qurani, yang salah satu indikasinya adalah
Di dalam 1000 anggota keluarga di satu desa itu ada 10 orang saja yang menjadi penghafal dan pemangku Al-Quran. Lalu dia menjadi lentera dan menjadi cahaya di desanya itu. Dan sifat daripada cahaya adalah segelap apapun ruangan, kalau cahaya itu telah hadir, maka sirnalah berbagai macam kegelapan. Ya, saya menganalogikan dan mengistilahkan berbagai kemunduran, berbagai kriminalitas, berbagai kejahatan yang terjadi, berbagai masalah sosial hanya dengan istilah kegelapan. Itu masuk dalam istilah bahasa saya ya, kegelapan. Kalau anak-anak kita berhasil kita didik dan keluar menjadi pendekar-pendekar Al-Quran, maka negeri kita tidak lama lagi, dalam waktu yang tidak terlalu lama, akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan alhamdulillah hingga hari ini sudah kurang lebih ada 5 permintaan dari masyarakat untuk mendirikan rumah Al-Quran di tempat mereka masing-masing. Maka mulai tahun ini bismillah, tawakkalna 'alallah wa ufawwidu amri ilallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mulai tahun ini rumah Al-Quran itu mulai kita garap dan benar-benar kita laksanakan. Ini tahun ini saja kita mewisuda ratusan penghafal Quran 30 juz. Pertanyaannya, di mana mereka dimagangkan atau dikhidmahkan? Jawabannya adalah kita akan magangkan dan tugaskan mereka untuk pertama kali di rumah-rumah tahfiz yang kita buka. Ini. Dan pada tahun-tahun yang akan datang, setiap minggu, setiap bulan lahir lagi para penghafal Al-Quran baru. Dan kita berharap seiring dengan banyaknya lahir para penghafal Al-Quran baru, lahir pula rumah-rumah tahfiz baru. Ini saya sampaikan juga sekaligus sebagai gambaran, informasi tambahan bagi bapak dan ibu, agar mulai didiskusikan, diceritakan dengan kepala desanya di tempat masing-masing, mulai diceritakan dengan pengurus masjidnya, mulai diceritakan dengan keluarga-keluarga dekatnya, mulai diceritakan dengan sahabat-sahabatnya bahwa Al-Madani memiliki program 1000 rumah tahfiz baru se-Indonesia atau se-Nusantara. Sekali lagi, wa mazalika 'alallahi bi'aziz. Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Tidak ada yang mustahil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mengatakan ini pimpinan pondok pesantren ini gila. Sebagaimana dulu ada yang mengatakan bahwa menjadikan anak itu mampu menghafal Al-Quran dalam 6 bulan, bahkan kurang dari 6 bulan itu adalah ide gila. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Tapi memang ya, orang-orang, gagasan-gagasan, lompatan-lompatan tinggi hanya mampu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tekad yang kuat, oleh orang-orang yang yakin bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan itulah yang melahirkan energi yang dilahirkan akibat iman itulah yang akan menghadirkan keberkahan dan kemudahan apapun yang kita lakukan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita doakan, nanti setelah sholat zuhur kita doakan, setelah sholat asar kita doakan, setiap siang, setiap malam, setiap pagi, setiap sore kita doakan mudah-mudahan anak kita yang kita masukkan di Al-Madani pada hari ini benar-benar seperti cita-cita kita, mampu menjadi penghafal dan pemangku Al-Quran. Sekali lagi, yang mereka itu adalah keluarganya Allah, yang mereka itu adalah hamba-hamba spesial bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai hari ini tambah doa kita ya, hari-hari kita, siang kita, malam kita, bangun tidur kita, kita menjelang tidur, tambah doa kita. Bila perlu setiap kita menarik napas ya, kita ingat anak kita, bacakan surat Al-Fatihah dengan niat anak saya dimudahkan menjadi penghafal dan pemangku Al-Quran ya. Saya kalau memiliki cita-cita yang agak berat, saya selalu ingat itu cita-cita. Setiap kali mengingatnya, saya berhenti sejenak, tarik napas, baca surat Al-Fatihah untuk kemudahan, agar Allah hadirkan kemudahan menghadirkan cita-cita, mencapai cita-cita. Ini diantara rahasia
para ulama. Kenapa para ulama begitu produktif dan dikenang sepanjang sejarah? Setiap dia mengingat apa yang direncanakan, dia ingat Allah, baca surat Al-Fatihah dengan niat cita-citanya ini tercapai. Maka banyaklah minta pertolongan, bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali fi auqat al-mustajabat, pada waktu-waktu yang Nabi telah mengabarkan kita adalah waktu-waktu mustajabah. Dalam sehari-hari kan ada waktu-waktu mustajabah, ya. Nah, ini. Jadi itu kira-kira yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan betul-betul ini adalah bagian daripada rencana Allah untuk menjayakan agamanya, agama Islam. Dan mudah-mudahan ini juga bagian daripada rencana Allah untuk memuliakan negeri umat Islam, yang salah satunya adalah yang disebut dengan Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan ini adalah bagian daripada kontribusi kita anak negeri. Ini adalah kontribusi kita generasi-generasi Islam saat ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.